Jadi nanti ada perbedaan pendapat juga di sini ya. Di sini ada perbedaan pendapat yang tajam juga di kalangan mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Jadi karena apa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya mazhabnya Hambali. Sebenarnya orang-orang Salafi secara umum mazhabnya Hambali. Juga ada yang mazhab Syafi'i. Gak apa-apa mazhab Syafi'i. Boleh bermazhab. Ini perlu dicatat ya. Ulama-ulama itu boleh bermazhab, tapi syaratnya satu, jangan fanatik. Karena apa? Ketika fanatik nanti pendapat mazhab itu bisa mengalahkan Al-Quran atau hadis. Karena apa? Kita itu nanti seandainya ada pendapat mazhab itu kok bertentangan dengan hadis, maka hadis atau Al-Quran yang jelas loh ya syaratnya, itu kita tetap dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Atau ternyata ada pendapat mazhab lain yang lebih cocok dan lebih pas dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mengambil pendapat mazhab lain pun tidak apa-apa. Karena yang kita cari hakikatnya kita itu mencari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena mazhab pun sekelas imam mazhab 4 pun tidak maksum, sehingga kita tidak boleh fanatik, tapi kita boleh bermadzhab itu loh. Jangan salah paham. Salah paham. Kadang saya salah paham kan gak usah bermadzhab, langsung Al-Quran lah hadis. Bukan, bermadzhab itu untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami hadis. Tapi kita harus tahu dalilnya dan harus tahu tepat apa enggak itu pendalilannya kan. Sebenarnya madzhab itu kan kaya ulama ngulang terus muridnya nyatet anune atau ulama ide nggawe buku kan terus ditut ngene to sebenarnya madzhab itu dulu-dulu. Kan seperti itu tuh akhirnya Oga ono mahkamah khusus yang netapno iki madzhab iki ngene ndak. Ya memang murid-murid wae sing gencar menyebarkan pendapat-pendapat gurune dadi sehingga jadi madzhab itu. Madzhab itu untuk memahami saja. Jadi kita boleh dengan pendapat madzhab lain itu boleh. Ya wong Ahlussunnah wal Jamaah dengan tauhid yang benar yang lurus terus madzhab Syafi'i boleh. Kaya Ibnu Katsir madzhab Syafi'i, ya kan ngono. Boleh terserah, tidak masalah sebenarnya untuk masalah mazhab itu. Boleh, tapi syaratnya si tok mau, jangan fanatik mazhab gitu. Itu muridnya Ibnu Taimiyah. Nggih. Dia itu tafsir Ibnu Katsir itu ditafsir dengan hadis semuanya, Pak. Ya cuma memang yang namanya manusia mungkin ada hadis dhaif yang masuk, itu hal yang biasa dan itu bukan suatu yang tercela. Tapi kula juga sering kok mengutip sangka nggone Ibnu Katsir, dan memang ada ulama yang sebagian juga mendhaifkan hadis yang ditercantumkan di situ, dan itu hal yang biasa kok. Jadi hal yang tetap diakui di kalangan para ulama. Ya biasa toh menungso memang karo Allah tinggo nguji umat itu ben gak fanatik memang ana kesalahan itu hal yang biasa kok. Ya padha mbek iku lho Pak, nek ana tokoh dari aliran yang lain, bahkan aliran yang kita tidak sepakat itu jangan dicela. Iku nek aku iku ngarane wis ngono terus. Perkara apa? Karena itu tokoh tersebut itu dia itu misalkan masih Islam ya, apalagi sama-sama aliran yang masih Islam ya. Iku seandainya dia ternyata di situ itu karena misalnya nenggone aliran sing tersesat menurut Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Seandainya dia tersesatnya di situ itu tidak sampai kafir, dia kan belum kafir masih Islam kan ngoten lho Pak masalahnya. Terus yang kedua, ketika dia itu tersesat di situ, Allah membuat tersesat itu bisa jadi Allah menjadikan tokoh tadi tersesat untuk menguji umat apakah dia memang mau mengikuti tokoh atau mengikuti kebenaran kan ngono. Yang kedua, yang ketiga kita tidak tahu juga akhir hidupnya dia. Apakah Allah kasih taubat dengan kesadaran dia 1 hari 2 hari kemudian meninggal, kita juga tidak tahu. Maka ketika kita tahu itu salah ya yang jangan diikuti ajarannya, tapi kita jangan mencela orangnya juga. Nek cara kula ngoten, jangan mencela orangnya juga. Misalkan dikatakan tokoh ini misalnya binasa, iya nek dia binasa tenan, ternyata 2 hari 3 hari dikasih tobat Allah, ternyata enggak binasa. Maka ketika kita menuduh orang binasa dengan yakin, dengan suatu kepastian ternyata tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri nanti pada akhirnya. Akhirnya kita takut amale soleh terus, di akhir hayat kita yang binasa kan ngono. Ditakutkan itu masuk nang nggone hadis iki lho Pak. Inna hadakum la ya'malu bi amalil jannah iku. Jadi jangan sampai kita itu ternyata amalannya kaya amalan ahli surga, terus neng akhir hidup diakhiri karo Allah dengan amalan neraka gara-gara hati kita yang sithik-sithik ngarani wong liya binasa. Yo nek binasa tenan nek ora balen awake dhewe lho. Bahaya iku. Mulane aku tidak setuju dengan hal yang seperti itu, meskipun tokoh itu tokoh lawan
politik ataupun lawan dakwah kita, asal dia masih Islam, nyata-nyata Islam, itu nyata-nyata kelihatan secara dohir Islam, jangan dikatakan binasa. Iku nek cara kula. Mergo apa beda nek kaya zaman Nabi ngarani misale Abu Lahab, Abu Jahal, terus napa tokoh-tokoh sing mati ning perang Badar dikatakan binasa, digampangane di apa? Dinyatakan binasa, dinyatakan laknatullah. Memang nyata-nyata laknatullah, cah. Lah inilah makanya kita itu tidak boleh fanatik di sini, Pak. Jadi kita itu mengikuti yang mana? Mengikuti mana yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti yang paling cocok dengan Al-Quran dan hadis. Meskipun itu madhab sendiri, itulah jenenge boleh bermadhab, tapi jangan fanatik. Gitu. Enak toh neneng kono. Oh no. Sing bermadhab Syafi'i ya ngono boleh, tapi jangan fanatik gitu. Sama-sama pokoknya bermadhab apa saja, kita itu jangan fanatik, sehingga ketika ada salah kita tahu ketika kita tidak fanatik. Nek fanatik gak roh, Pak. Gak roh. Nah, jumhur mbekan apa itu sebagian besar ulama ambek sebagian kecil itu bisa jadi benar yang sebagian kecil. Jadi gak ono ukuran nek banyak bener ndak. Ndak ono. Jadi ukurannya itu ngene, banyak ya bisa bener, kecil juga bisa bener. Ukuran yang benar namanya yang paling cocok dengan Al-Quran dan sunnah itu. Iku lho sing paling penting manhaj iki sing perlu dicekel seluruh kaum muslimin nek pengen selamat ngene iki. Dadi bener iku gak ngenteni akeh utawa sithik. Sithik lah nek cocok sunnah bener. Sithik nek gak cocok ya kleru padha wae. Dadi gak dadi ukuran lho. Akeh nek cocok mbek sunnah ya bener, sithik akeh nek gak cocok mbek sunnah ya salah padha wae. Dadi ngono lho enake iku ning kono. Lah kena apa? Alasan ya